Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita berdua versi preview ya Ren. Saya review dan Sehat, Ren? Sehat. Sip. Alhamdulillah. Bahas apa kita kali ini, Nam? Seperti biasa perkembangan Persib pertandingan sebelumnya kemarin ada evaluasi, ada Supardi kembali lagi bergabung Kembali lagi gabung ya. dan Farsadno. Farsad. Betul sekali. Tak, kemudian setelah Jadi udah ada kabar ya, kita bakal 8 besar bakal bertemu dengan Persebaya Surabaya dulu kurang serangan ya tak. Gimana Dam? Nah, buat evaluasi babak 8 besar, Ren, kemarin kumaha cik menurut ente? Untuk 8 besar kemarin ya, Persib uncuk urang mah dari pertandingan pertama masih terlihatnya masih meraba-raba. Dan pertandingan pertama lawan langsung berat, lawan langsung Bali United gitunya, langsung tim besar. Lawan tim yang udah siap lebih jauh dari kita ya. Bali sudah sekitar beda 1 bulan nih di Persib pelatihan. Nah, pertandingan kedua mulai terlihat permainan Persib seperti biasanya, walaupun pada babak pertama itu masih kesulitan karena Persita juga tampil bertahan waktu itunya. Kelihatan pisan pas lawan Persiraja, walaupun kita sempat unggul lebih dulu, tapi lawan Persiraja teh karena dia dituntut untuk menang, jadi kita langsung mainnya langsung nyanatin tulus teh Persiraja. Tapi untungnya gol Ferdinand terakhir bisa menyelamatkan. Terus sekarang Supardi kemarin sudah bergabung lagi ya Ren ya. Setelah lisensi pelatih. Sebelumnya Supardi absen teh ka mana nyaeta mengambil lisensi kepelatihan di Padang. Di Padang ya, lisensi B AFC ya Ren. Ya. Betul. Ini juga kemarin Bang Pardi juga sempat kasih statement kan bahwa nyamang lisensi pelatihan buat dirinya itu penting. Ternyata Bang Pardi juga ada agak unik kemarin bilang bahwa jadi pelatih itu nggak gampang, ada nanya. Betul. Ada nggak gampang gitu. Tapi setidaknya lisensi BAFC ini kalau misalkan dipakai buat asisten pelatih udah bisa deh. Nah, jadi Bang Pardi sedikit banyak bisalah membantu teman-temannya yang lebih muda gitu kan. Karena kemarin juga ketika Bang Pardi nggak ada, posisinya diganti sama Hen-Hen kan? Betul. Hen-Hen sama Bayu Fikri. Lain Bayu Suta. Lain. Dan kemarin yang menariknya ketika Supardi nggak ada, itu ada Hen-Hen sama Bayu Fikri. Kita teh udah mulai tenang ketika Supardi nggak ada gitu. Kemarin pas pertandingan pertama lawan Bali United diisi sama Hen-Hen itu mun cek orang pribadinya, walaupun Hen-Hen main lumayan lah bagus, tapi belum bisa ngasih garansi bahwa ketika kita lihat Victor atau Nick di belakang, pertahanan Persib aman gitu. Hen-Hen itu belum bisa sampai situ. Dicoba pas pertandingan kedua sama Bayu Fikri. Nah, ini Bayu Fikri ini bisa juga jadi pesaing Hen-Hen gitu. Ternyatanya Bayu Fikri ya bisa membuktikan gitu mental pemain muda, mainnya tenang gitu. Tenang walaupun beda sama Jalando-nya atau Ardidus yang sering naik gitu. Si Bayu Fikri ini kelihatan fullback yang lebih tenang gitu di lini di kanan itu, beda sama Hen-Hen. Hen-Hen mah kan lebih bertahan gitu. Tapi overallnya bagus gitu dari Hen-Hen sama Bayu Fikri ini. Kita tuh nggak merasa bahwa kemarin teh nggak ada Supardi teh umumnya ngerasa kehilangan gitu. Nah kan nggak ada Supardi bisa lah ada Bayu sama Hen-Hen gitu. Jadi peran Hen-Hen teh tegoreng-goreng ting sebetulnya. Jadi salah bobotoh anu ngabuli Hen-Hen. Saya oge pribadi henteu lah tegoreng-goreng ting sih. Yang penampilan Hen-Hen mah nyerenya karena nyaeta Hen-Hen teh belum bisa menempatkan hungkulnya posisinya, belum sadar gitu di mana untuk menyerang, di mana untuk bertahan atau hungkul. Ya, Hen-Hen mah tinggal satu PR-nya bahwa untuk meyakinkan Bobotoh ketika dia main, Bobotoh tuh tenang gitu. Betul. Nah, eta cuma itu aja. Kami semua sayang Hen-Hen. Ya, betul. Setuju. Selanjutnya perkembangan dari Farsad Nur. Jadi Farsad ada statement Cik Farsadnya
pada pertandingan pertama masih kesulitan, pada pertandingan kedua sudah lebih bugar, tak eta nyarinya. Jadi kendala awal mah cenah mah eungap. Ya. Eungap pas main. Ciri khas pemain Eropa ketika datang ke Indonesia nya, ciri khas pemain Eropa datang ke Indonesia itu selalu terkendala sama cuaca. Ketika dia dari negara subtropis ke negara tropis. Pasti ada masalahnya. Kemarin juga Boboto mungkin agak sedikit aneh dengan statementnya Farsad kesulitan bernapas. Kesulitan bernapasnya lain bernapas biasa kieu. Bernapas kieu mah bisa, tapi ketika untuk dipakai untuk diforsir untuk olahraga itu susah gitu. Nah, itu butuh sekiranya sebulan atau 2 bulan lah untuk bisa adaptasi gitu. Nah, sekarang kemarin kan pada pertandingan kedua juga Farsad udah terlihat bahwa walaupun cuma main 60 menit si Farsad nya kebanyakan Boboto mungkin menilai gelandang yang bagus adalah gelandang yang bisa banyak pegang bola, gelandang yang bisa bagi bola kayak Omid lah gitu nya. Farsad belum kelihatan sampai situ, tapi Farsad mun di sidik-sidiknya Farsad kalau misalkan si depannya di depan Ezra nya mun Ezra out of position atau jalan out of position si Farsad ngisi itu gitu. Nah itu yang bisa jadi penilaian sementara untuk Farsad, karena untuk dinilai Farsad selama 2 laga ini yang nggak ada oge lah disebut si butut bisa oge nya. Omid ge waktu pertama-tama ge can katingali gitu nya. Omid baru kelihatan setelah 3-5 pertandingan baru bagus gitu nya. Nah, jadi ketika menghakimi Farsad untuk 2 pertandingan disebut bututnya entah oge gitu nya acan gitu. Selanjutnya sekarang Persib ya sudah diketahui gitu lawannya dengan Persebaya dan akan main tanggal 11 ya Ren. Tanggal 11 April. Di Sleman. Balik deui ke Sleman. Jadi anu enak Persib ke posisi di Bandung bakal ke Sleman deui ka itu deui. Sementara Sleman bakal main di urang deui nya katanya. Nah, jadi ada komentar Robert nih yang baru bisa nih. Robert udah mengomentari tentang lawan nanti Persebaya ya. Jadi cek Robert, kami respect Persebaya. Mereka turun dengan pemain lokal dan banyak pemain muda. Banyak pemain timnas U23 dan U19 bersama banyak pemain Persebaya, banyak pemain bertalenta. Kami harus bekerja keras karena mereka tim bagus. Emangnya eta jadi ningali Persebaya teh eta pemain ngorana unggul nyarannya. Ini emang kabukina Aji Santoso nya. Aji Santoso dari dulu adalah pelatih yang selalu memoles pemain muda dari dia melatih timnas U22 atau U23 dulu nya Aji Santoso itu emang DNA pelatih muda lah. Bisa dibuktikan waktu dia masih di Perselanya ada 2 pemain Persib waktu itu ada Zola sama Basit itu bagusnya pakai pisan gitu. Nah sekarang Persebaya kalau nggak salah di gelandangnya tuh ada Hambali Tholib, ada Supriyadi di depannya, terus di belakang juga Rahmat Irianto, kipernya Satria Tama itu deh udah muda-muda pisan gitunya. Ditambah sama Adi Setiawan. Nah, yang unik ini Adi Setiawan ini udah 2 kali ngeboboh Persib. Pertama waktu dia di Barito, yang kedua tuh kalau nggak salah dia pas di Persela atau di mana gitunya. Jadi si Adi Setiawan ini punya statistik bagus lah lawan Persib. Berarti spesialis ngeboboh lawan Persib. Ayo pas kalau nggak salah Liga 2019 si Adi teh ngagolkeun menang Barito 1-0 di Demang Lehman atau di mana di Barito. Karena main di Barito menit akhir lah saya ngasupkeun jadi Persib eleh lah saya. Adi Setiawan ini patut diwaspadai juga karena dia juga di Piala Menpora ini udah ngegolin 1-nya lawan Madura United. Si Adi ini juga kental lah ibaratnya ketika lawan Persib teh. Kalau misalnya diingat-ingat diputar ke belakang 2016 teh dia tuh adalah kaptennya Pon Sulsel pas final lawan Pon Jabar. Jadi pemain-pemain kayak Etam Macan, Jola Febri. Pemain kayak Febri, kayak Ajis kan udah Deden nggak ada di timnya. Nggak ada, Deden nggak masuk. Pemain kayak Hen itu udah kenal lah sama Adi Setiawan gitu nya, permainannya kayak gimana. Dia walaupun di gelandang
posisinya mun di urang mah jika dado lah gitu. Jika pengatur serangan. Pengatur serangan tapi si ge mun gentingnya mun corner bisa maju gitu, bisa masuk gitu. Ya pemain player to watch juga bisa berbahaya gitu. Melihat Persebaya Ren ada sosok Samsul Arif. Nah, eta beuki kolot teh asa beuki jadi cek urang mah. Enak-enak kaasup ke naik deui ya Samsul Arif ya. Samsul Arif memang tiba heula emang DNA pemain bola Jawa Timur. Jawa Timur Kita bisa lihatnya di Persela saya dan kumaha gitu. Bahasa di Bojonegoro saya dan kumaha gitu. Di Arema saya dan kumaha. Ayeuna di Persebaya. Udah kebuktian dengan 2 golnya walaupun dari penalti gitu. Tapi Samsul Arif tuh udah bisa menunjukkan bahwa dia tuh pemain senior, pemain depan yang dibutuhkan Persebaya gitu ya. Persebaya kan sekarang kebanyakan diuni sama pemain muda. Pemain seniornya itu cuma bisa dihitung jari lah, ada Samsul Arif. Terus Okta masih lumayan muda. Randy Irwan yang senior pisan gitu nya. Jadi 2 pemain ieu teh Persebaya jadi diisi oleh pemain muda yang dibimbing oleh dua pemain senior ieu, Samsul Arif sama si Randy Irwan ieu. Ya menarik. Oke nya Samsul Arif kalau nggak salahnya ke gawang Persib teh dari dia di Barito orang podenya dari dia di Barito sampai sekarang tuh udah ngegolin 4 ke Persib teh di waktu 3 sama waktu main di Bali. Samsul Arif ngegolkeun 2 walaupun waktu Persib usiran ke Bali Samsul Arif ngegolkeun 2 waktu itu Persib 3-3 lawan Barito nya. Terus waktu di Barito menang Samsul Arif ngegolkeun. Jadi Samsul Arif ini ya bisa dibilang pemain yang jarang menyentuh, jarang memegang bola, tapi sekali memegang bola bisa ngasupkeun. Walaupun ya kita tahu ya urang mah regreg gitu yang misalkan duet Persib Victor sama Kuipers. Tapi ya si Samsul Arif dia selalu bisa mencari celah di mana dia tuh cari celah di antara Twin Tower ya. Si Victor sama si Nick kan mun di alaan bola tinggi mah geus pasti menang lah. Tapi si Samsul ieu bisa nyelip teh bahayanya. Jadi emang bener patut diwaspadai pisan nya Samsul Arif yang kayak pertandingan lawan urang nya. Dan karakter striker Persebaya ge 2 dana nya striker cepat lah, hiji Samsul Arif, hiji Rivaldi Bowo. Rivaldi Bowo ieu ex-na Arema. Sieu shooting-na alus, si dribbling-na alus. Lompatna halusnya. Jadi si Rivaldi Bowo ieu bisa jadi ya Rivaldi jeung si Samsul ieu bisa jadi pemain bahaya lah yang Persib gitu. Karena ieu back Persib teh lain diajak duel udara juga pas lawan Persiraja jeung Gabriel Dokarmo atau jeung Silvio Escobar nya. Jadi si lawan nah ieu ujian baru buat back Persibnya. Lawannya strikernya kali ini bukan striker yang duel udara. Jadi striker yang lompatannya. Itu kendala buat Iqbal Nevo sih sebenarnya. Iqbal Nevo kan emang kurang dalam lari gitu ya. Kuipers juga tidak terlalu cepat lah dalam lari, tapi si dua back ieu bisa meminimalisir kumaha carana umpan crossing terus jeung teh eleh lompat gitu. Nya, eta nu bahayana nya terobosan-terobosana eta. Oke, eta unggul. Ya. Jeung aya fakta unik dah. Jadi iya mah walaupun Persib tidak menargetkan apapun ya di Piala Menpora, Robert juga bilang awal lama tidak menargetkan apapun di Piala Menpora. Ternyata pas setelah menang lawan Persita terus menang lawan Persiraja, target Persib jadi berubah. Ya target Persib ayeuna kumaha carana ameh bisa main sebanyak-banyaknya. Artinya kan kudu menang. Berarti kan ya walaupun tidak menargetkan juara tapi targetnya adalah untuk terus menang. Berarti kan ya ada ayat mungkin buat juara gitu ya walaupun tidak harus berharap bahwa Persib harus juara gitu. Nah lawan terakhir Persib ketemu Persebaya di turnamen di 8 besar ini pas Persib juara. Nya eta terakhir ISL 2014 walaupun Persebayana
bahasa nya masih dualisme nanya. Waktu itu 8 besar digelar 2 leg. Pas di Bung Tomo mun teu salah hiji-hiji sekolah. Dan ngagolkeun Persib teh Konate. Tah pas main di Jalak, pas leg kaduana menang 3-1. Ngagolkeun 2 Konate, hiji Ferdinand. Tah Ferdinand ieu boga bekal alus lah yang lawan Persebaya ieu. Ya, bisa mengulang ingatannya bahwa manehna bisa ngasupkeun. Ya, gitu. Ya semoga ya kita tidak berharap Persib juara, yang penting bisa menunjukkan permainan terbaik buat di pihak Menpora ieu. Buat pondasi Jang Liga lah gitu. Jang Liga nya. Jadi nya emang target Robert ya ada lain-lain juara tapi nya santena mengembalikan permainan juga baheula deui lah. Oke bobotoh, eta lah rangkuman Persib anu bahan-bahan kamari nyarennya. Jadi ke selanjutnya Persib bakal menghadapi Persebaya tanggal 11 malam 18.15 seperti biasa. Namun tetap nonton di rumah aja nyarennya eta mah. Dukung Persib terus di rumah, jangan kemana-mana. Nah, sebetulnya kalau ngeunahnya di imah bisa bari ngopi. Bisa sasarean nya sare nyonya menang Persib. Eta sih kejadianna. Baiklah, eta we bobotohnya. Sampai ketemu lagi dengan kita berdua di Persib Review minggu depan. Saya Adam Sen. Saya Reno Rinaldi. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib.